Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Masih seperti balaghah ya. Di sini saya akan jelaskan dengan ringkas tentang yang pertama adalah karena kita membahas ilmu arud, tentu kita harus mengetahui mabadi asyroh, apa-apa aja pokok-pokok yang 10 dari suatu ilmu yang harus kita ketahui ya, agar kita faham dan tahu apa yang dikaji dalam ilmu tersebut. Di sini ringkasan dari Ustadz saya yang bentuk video saya tulis ya di sini agar bisa disimak dengan tulisan juga. Ya, kali ini kita akan membahas kitab Zubdatus Sofi fil Arud wal Qawafi. Adalah ini kitab yang ditulis oleh Ustadz saya yang kuliah di Al-Azhar ya. Beliau menulis kitab namanya Zubdatus Sofi fil Arud wal Qawafi yang ditulis oleh Ustadz Hengki hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan bab pertama adalah kita akan memasuki ilmu arud ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai ilmu qafiyah ya. Jadi kalau ilmu arud pasti dia ada pasangannya, harus belajar juga ilmu qafiyah ya. Ilmu arud itu gampangannya ilmu penyusunan dalam setiap kata syair tersebut gitu kan. Adapun ilmu qafiyah itu ilmu yang membahas tentang akhir kata suatu bait. Akhir kata suatu bait gitu ya. Itu inti dari perbedaan antara ilmu arud dengan ilmu qafiyah. Lalu pada ilmu arud di sini kita akan diawali dengan mabadi asyroh. Apa itu mabadi asyroh ya? Mabadi asyroh merupakan 10 hal yang merupakan gambaran dari sebuah ilmu ketika seseorang mau belajar menuntut ilmu. Ya, ketika seseorang mau belajar mengenai sebuah ilmu, misalkan ilmu fikih atau ilmu usul atau ataukah dia akan mempelajari ilmu hadis, maka seyogianya dia mengetahui gambaran secara umum mengenai ilmu tersebut. Misalkan kita di sini akan mempelajari ilmu arud, maka yang sudah seharusnya tahu adalah gambaran mengenai ilmu arud tersebut. Sebelum kita misalnya sebelum kita datang ke majelis ilmu, maka kita harus mempunyai gambaran atau memiliki gambaran secara umum mengenai ilmu tersebut. Ya, ini saya jelaskan agak cepat ya, karena memang saya membuat YouTube ini bukan untuk mengawali ilmu atau bagi penyimak itu bukan untuk belajar, tapi untuk murojaah murid-murid saya ya gitu. Makanya dibikin penjelasannya lebih cepat. Kalau mau lebih lambat silahkan YouTube-nya itu dibikin setting lambat, bisa ya, diklik kanan pojok kanan titik 3 itu diklik, lalu di situ pilihannya diganti bukan normal, misalnya jadi dilambatkan 0,75, maka suara saya akan lebih pelan gitu ya. Itu tips untuk memelankan audio dari YouTube. Atau kalau mau sesi murojaah lebih cepat, bisa dicepetin ya, yang titik 3, lalu jangan pilih normal tapi pilih misalnya 2 gitu. Maka akan lebih cepat. Misalnya yang harusnya 1 jam durasi videonya menjadi 1 jam gitu ya. Itu cara murojaah dan cara memperlambat audio atau suara yang ada di YouTube. Itu cara belajar yang praktis ya. Lalu berikutnya tadi sampai, maka di sini para ulama memberikan 10 hal yang penting di dalam sebuah ilmu tersebut, yaitu gambaran secara umum yang harus diketahui agar seseorang sebelum ia menuntut ilmu
sebelum ia belajar ia memiliki gambaran tersendiri. Apa itu? Yaitu dikenal dengan namanya al-mabadi asyrah, pokok-pokok yang 10 di dalam sebuah bait yang dinazamkan oleh Al-Alama Muhammad Ibnu Ali As-Soban. Di situ di dalam kitabnya, di dalam Hasyiah Al-Hasyr, di sini di Sulamul Munawwarah, di situ inna mabadi ya, di dalam sebuah syair ya. Nah, lalu ya, jadi mabadi asyrah itu beliau menyatakan dari 10 mabadi atau dari 10 hal tersebut, maka seseorang akan memiliki gambaran apa sih yang akan ia pelajari, apa sih masalah-masalah yang akan dia dapati, siapa peletak dasar ilmu tersebut, dan apa namanya ilmu tersebut. Misalkan kita akan datang ke sebuah majelis ilmu, maka di situ kita akan dihadapkan dari beberapa pertanyaan. Ilmu apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah ilmu arud. Maka itu adalah namanya disebut dengan ism ya di sini, atau ismun. Ismun itu nama ya. Namanya adalah ilmu arud. Kemudian ilmu tersebut siapa yang pertama kali mencetuskan, menuliskan dalam sebuah kitab ya. Jadi ulama yang pertama kali mencetuskan ilmu arud adalah Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ya. Maka ini dinamakan mabadi asyrah tersebut adalah namanya al-wadi ya, peletak dasar ya, atau yang mencetuskan namanya yaitu al-wadi, yaitu peletak dasar ilmu arud adalah Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Kemudian secara umum, gambaran secara umum dari ilmu tersebut. Apa sih makna dari ilmu arud itu? Secara umum maknanya adalah ya, jadi ini udah ketiga ya dari asyrah. Asyrah itu kan 10. Jadi yang ketiganya adalah tentang maknanya. Maknanya secara umum maknanya adalah ilmu yang dibahas atau ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah tersebut kita akan mengetahui sahih ataupun fasidnya sebuah syair dan lainnya. Misalkan itu adalah secara ringkasnya. Kemudian di sana ada juga apa yang akan dipelajari, yaitu tentang yang akan dipelajari dalam ilmu tersebut adalah tentang kitabah arudiyah ya. Kemudian tentang taqti' arudiyah. Lalu tentang asbab autad dan al-fasilah. Kemudian juga mempelajari at-tafail, ini al-tafail, at-tafail asyrah ya. Lalu ada zihaf wal illah. Kemudian ada dibahas juga bahar-bahar. Ada sekitar 15-an bahar atau juga 16 bahar ya. Itu dikenal dengan namanya al-maudhu ya. Dikenal dengan al-maudhu ya. Jadi tema-temanya apa aja. Maudhu itu kan tema-temanya apa aja di situ ya. Tadi itulah tema-tema yang akan dipelajari di ilmu arud. Kemudian kalau kita mempelajari, kita akan mendapatkan apa saja sih fadilahnya atau keutamaannya. Maka itu adalah dikenal dengan namanya fadluhu ya. Keutamaan ilmu tersebut apa? Berarti ini sudah nomor 4 ya. Maka ilmu arud memiliki fadilah yang besar seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu seseorang pelajar ilmu bahasa Arab maka tidaklah lepas dia daripada ilmu arud ya, karena ia akan menemui sangat banyak tentang syair-syair Arab yang ia temukan ya. Syair Arab yang ditemukan baik di dalam kitab nahwu atau kitab balago atau bahkan kitab yang sering dipelajari, kitab Tuhfatul Atfal, semuanya kan berbentuk syair ya, atau alfiyah bahasa Arab, atau ya bahkan kitab qiraat ya, misalnya kitab Syatibiyah, itu kan semuanya bersyair ya. Itu fadilahnya ya. Karena ilmu-ilmu lain pun memakai syair ya dalam meringkas
kitab-kitab mereka. Karena syair Arabi merupakan dalil yang digunakan para ulama untuk mencetuskan sebuah kaidah nahwiyah ataupun balaghiyah. Ya. Lalu kemudian di dalam penisbatannya, ilmu tersebut dinisbatkan kepada siapakah? Nah, ini yang dikenal dengan nama nisbatuhu. Penisbatannya berarti ini sudah nomor 5 ya kalau nggak salah. Penisbatan ilmu tersebut adalah penisbatannya kepada ilmu lughah Arabiyah. Ya, jadi nisbatuhu pada ilmu bahasa Arab, lughah Arabiyah, ya, karena ilmu Arab termasuk bagian dari ilmu Arab, ilmu bahasa Arab ya. Karena ilmu tersebut merupakan ilmu-ilmu Arabiyah atau ilmu-ilmu cabang dari bahasa Arab. Kemudian batasan-batasan dari ilmu tersebut adalah tentang batasannya adalah sekitar hanya seputar tentang syair-syair Arab saja, tidak lebih daripada itu ya. Jadi yang dibahas adalah jadi yang dibahas dalam ilmu tersebut atau ilmu arud ini adalah tentang syair-syair Arab ya, berarti bukan nasr ya. Kalau nasr itu adalah tentang prosa ya. Jadi yang dibahas adalah tentang syair. Lantas bagaimanakah kita mempelajarinya? Apakah hukumnya sunnah, apakah wajib, ataukah haram? Ya, karena ilmu ini merupakan ilmu yang lebih umum dibandingkan dengan ilmu hadis, dengan ilmu fikih, maka pada dasarnya mempelajari ilmu ini adalah hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Tetapi dikarenakan ilmu ini sangat penting di dalam lughah Arabiyah, di dalam ilmu nahwu ataupun di dalam ilmu balaghah, maka ilmu ini menjadi nadab ya, menjadi mandub atau mustahab untuk dipelajari. Atau apabila tidak ada yang mempelajarinya, maka ilmu tersebut menjadi fardu kifayah. Kemudian apa saja masail atau masalah-masalah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tersebut? Masailnya adalah di sana ada huruf-huruf takti ya. Kita harus mengetahui huruf-huruf takti yang ada di sana, ada sabab, ada autat, ada fawasil, kemudian ada tentang huruf-huruf bersukun, ada huruf-huruf berharokat, kemudian lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Ini masail-masailnya. Dan secara singkat tentang peletakan ilmu ini adalah ya, tentang peletakan ilmu ini ya. Peletakan ilmu ini yaitu ada sebuah kisah bahwasanya di dalam sebuah kisah tersebut dinazamkan oleh Al-Hilli tentang sabab peletakan ilmu arud, yaitu di dalam baitnya ya, atau dari manzumah atau nazam tersebut kita dapat mendapatkan bahwa ilmu arud yang diperoleh dari Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ini memiliki sebab-sebabnya, adalah karena pada saat itu beliau memiliki murid namanya adalah Sibawayh yang memiliki ilmu yang luar biasa ya. Kita tahu Imam Sibawayh ya. Jadi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Sibawayh dari Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi sudah diberikan kepada Imam Sibawayh. Lantas karena kepandaian dan kecerdasan Imam Sibawayh pun selesai belajar kepada Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Setelah itu beliau kembali ke desanya, kembali ke kampungnya, dan banyak sekali para murid Imam Khalil Ahmad yang ikut bersama dengan Imam Sibawayh. Jadi muridnya pindah ya ke Imam Sibawayh, bukan belajar ke Imam Khalil. Maka dari itu Imam Khalil pun merasa sedikit sedih karena ia ingin mengajarkan ilmu tetapi banyak murid-muridnya yang ikut bersama Imam Sibawayh. Akhirnya beliau menuju ke Masjidil Haram, lalu beliau menuju kepada ke Masjidil Haram dan berdoa ya. Kemudian Allah memberikan ilmu yang mana ilmu tersebut tidak ada atau belum pernah diberikan kepada beliau sebelumnya, atau tidak ada seorang pun yang diberikan ilmu tersebut oleh Allah ya. Ya, pada Imam Khalil, yaitu ilmu arud dan qawafi ini ya. Akan tetapi sebab atau taklil sebab ini itu ghairu salim ya, tentu tidak sahih karena tidak mungkin ya
tidak dapat dikatakan benar sepenuhnya. Kenapa? Ya karena seorang guru itu seharusnya kalau ia memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut diajarkan kepada muridnya dan muridnya berhasil dalam ilmu tersebut, maka tidak ada rasa sedih ataupun kepada muridnya gitu kan. Justru malah senang ya kalau muridnya berhasil dan sukses dan banyak murid gitu. Tentunya pahalanya akan pahala yang beliau dapatkan akan lebih banyak. Ya, jadi ini sebab ini tentunya tidak benar ya. Kisah ini tidak benar. Maka taklil atau penyebab ini sebenarnya tidak salim ya, tidak benar. Dan begitu juga memang Imam Khalil Ahmad ini lebih masyhur ya, dan lebih masyhur sebelum Imam Sibawai ya. Jadi Imam Sibawai itu muridnya Imam Khalil Al-Farahidi ini. Kalaupun Imam Sibawai masyhur setelah Imam Khalil, maka itu tidaklah menjadi hal apa-apa atau tidak mengapa gitu. Dari sebab itu, maka yang paling pasti adalah Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi merupakan peletak dasar ilmu arut ini. Ya, entah bagaimana sebabnya, yang terpenting adalah beliau adalah peletak dasar daripada ilmu arut ya. Entah bagaimana sebabnya, pokoknya kita nggak usah ngurusin sebabnya apa gitu kan. Yang penting kita tahu bahwa peletak dasar ilmu arut adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Tetapi itu adalah mengenai sebab yang masyhur. Di sana masih banyak sekali sebab yang dikemukakan oleh para ulama mengenai ilmu arut yang didapatkan oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ini. Ya, itu adalah tentang mabadi asyroh atau 10 hal yang harus kita ketahui tentang ilmu arut ya. Nah, di sini saya akan bacakan tentang pertanyaan dan jawaban yang waktu saya ikut daurah ya, tentang mabadi asyroh ini ya, biar lebih ringkas. Jadi 1, kitab apakah yang dijadikan sebagai muqarrar daurah mahir ilmu arut dan qafiyah kali ini? Namanya adalah Zubdatus Sofi fil Arut wal Qawafi. Ya, jadi kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Zubdatus Sofi fil Arut wal Qawafi. Ini saya santai aja ya dalam menjelaskan karena hanya untuk murojaah. Lalu nomor 2, mengapa penulis menyebutkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi ya ilal jannah ya, setelah mengatakan na'lamu anna talibal ilm ya di sini nomor 2 nggak usah ya. Ya, di sini nomor 3 saja ya. Berdasarkan apa yang kamu pelajari kemarin, jelaskan secara singkat hubungan antara ilmu arut dengan ilmu lainnya. Ya, ilmu arut adalah bagian cabang-cabang dari ilmu Arab ya. Dan ilmu Arab tentu sebagai kunci atau pembuka bagi kita untuk ilmu-ilmu lainnya. Juga sekarang para ulama banyak meringkas buku mereka di selain bab bahasa Arab seperti usul fikih, hadis dalam bentuk syair ya. Jadi hubungan ilmu arut dengan ilmu lainnya, karena ilmu lainnya para ulama meringkas, misalnya ilmu usul fikih, ilmu qiraat ya, ilmu hadis itu diringkas dengan bentuk syair. Nah, itu kaitannya ya. Makanya sangat penting ilmu arut ini dipelajari ya, agar lebih bisa memahami syair-syair yang dibikin ulama dalam meringkas kitab-kitab mereka, agar mudah dipelajari dan menghafal ilmu tersebut ya. Makanya ulama itu membuat kitabnya dalam bentuk syair ya, karena memang
lebih mudah dihafal ya, seperti Tuhfatul Atfal kan mudah dihafal, Jazari gitu ya, atau Syatibi atau Alfiyah gitu. Sehingga dibutuhkan oleh kita untuk mengetahui seluk-beluk cara membuat syair tersebut ya, agar kita lebih memahami cabang-cabang ilmu agama selain cabang ilmu bahasa Arab tersebut gitu ya, itu hubungan ilmu arud dengan ilmu lainnya. Sehingga dibutuhkan mempelajari ilmu arud dan qawafi ini untuk mahir membaca syair-syair ulama tersebut. Nah, di sini pertanyaan nomor 4. Kitab yang kalian pelajari merupakan mukhtasar dari kitab apa? Ya. Kitab yang kalian pelajari merupakan mukhtasar dari kitab apa? Yaitu dari mukhtasar dari kitab Al-Muhadzab fi Arud wal Qawafi karya Syekh Muhammad Hasan Usman. Itu jawabannya. Lalu penemu ilmu arud dan qafiyah itu adalah siapa? Yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Lalu nomor 6 ya sudah selesai ya. Ini adalah nah ini ada nomor 3. Ada nomor 1 di situ, siapakah pencetus ilmu arud? Ya, pencetus ilmu arud tadi ya sudah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat 173 Hijriah. Lalu siapakah nama murid pencetus ilmu ini yang menambahkan satu bahar dalam arud? Ya, karena bahar atau jenis syair itu kan ada 16, sedangkan Imam Farahidi sendiri hanya membuat 15, hanya menetapkan 15 bahar atau 15 syair, 15 jenis syair. Lalu ditambahkan oleh ini ya, oleh Imam Akhfashi menjadi 16 bahar seluruhnya gitu. Lalu nomor 3, pengertian arud secara istilah ya. Ilmu arud secara bahasa adalah an-nahiyah, adalah sisi atau suatu tempat tertentu. Adapun yaitu karena karena arud sendiri adalah nama tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya. Jadi arud adalah nama tempat di antara Mekah dan Madinah, terdapat tempat yang dinamakan arud gitu. Lalu secara istilah, ilmu yang dengannya diketahui suatu syair dari fasidnya atau rusaknya, juga dari sahihnya syair tersebut. Juga kita tahu syair tersebut dari zihaf dan ilahnya. Ya, ini secara istilah. Lalu sebutkan 5 faedah mempelajari ilmu arud. Ya, itu di sini 1. Kita jadi tahu antara syair yang fasid dan yang sahih. 2. Jadi aman dari percampuran antara bahar atau syair yang satu dengan lainnya. Jangan sampai tercampur antara syair yang satu dengan syair atau bahar lainnya. Ya, karena tadi bahar atau syair ada 16 jenis ya. Ada 16 macam. Lalu nomor 3, untuk bisa membedakan antara syair yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini salah faedah mempelajari ilmu arud yang ketiga. Ya, untuk bisa membedakan antara syair yang satu dengan yang lainnya, dan juga agar bisa membedakan syair dengan yang bukan syair. Contohnya, Al-Qur'an ada yang bersajak ya, yaitu wadduha walaili idza saja, belakangnya kan a gitu ya. Ini adalah sajak tapi bukan syair ya. Nomor 4, kita jadi tahu dobet syair atau kaidah syair, yaitu contohnya wazan tiap syair. Jadi kita jadi tahu wazannya apa saja. Ya, kalau di sorof kan fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu gitu kayak gitu ya. Kalau di syair mustaf'ilun, ada fa'ilun gitu. Lalu nomor 5, kita tahu perubahan pada syair tersebut dari zihaf dan ilahnya ya. Kita tahu perubahan pada syair tersebut dari zihaf dan ilahnya, penambahan dan pengurangan huruf
Ya, tentunya kalau sudah mempelajari ya. Ini kan belum mempelajari jadi nggak tahu ya. Ya jadi intinya zihab itu zihab dan ilah adalah tentang mustaf'ilun, nanti bisa menjadi muta'ilun, mutaf'ilun misalnya gitu ya. Yang tadinya mustaf'ilun nanti bisa jadi mustaf'il atau menjadi mutaf'il gitu. Jadi ada penambahan dan pengurangan huruf itu di materi zihab dan ilah. Dan uyub syair, uyub itu aib-aib syair ya. Syair yang jelek itu seperti apa ya. Juga tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam syair. Misalnya yaitu tentang darurat syariah. Ya, jadi nanti di dalam syair itu ada yang dibolehkan ya, atau dalam rangka darurat syair. Contohnya yang bersukun dijadikan berharokat gitu. Yang hamzah maktu atau yang hamzah koto menjadi hamzah wasol gitu ya. Itu nanti ada di bab darurat syi'riyah. Lalu nomor 6, kita jadi tahu bahwa Al-Quran bukanlah dari syair ya. Jadi Al-Quran itu bukan syair, karena syair berupa wazan ya, kalam dan bermaksud. Ya, syair itu berwazan atau punya rumus gitu kan. Lalu kalam dan qasdan ya, ada maksudnya. Itu syair. Pokoknya kalau syair itu ada wazannya gitu. Contoh di Al-Quran ada lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, di situ maka di situ adalah disebut bahar atau syair jenis romal, yaitu fa'ilatun. Ya, di situ diulang tadi potongan ayatnya adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tanalul ya, karena di situ jamak ya. Ya, ini adalah bahar romal ya. Bahar romal wazannya adalah fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Tapi Allah tidak memaksudkan di ayat ini kata-kata ini adalah sebagai syair ya. Allah tidak bermaksud seperti itu. Maka tidak disebut syair karena qasdan tadi ya. Pengertian syair itu qasdan, bermaksud. Sedangkan Allah itu tidak memaksudkan di ayat ini dengan bermaksud untuk bersyair. Ya, jadi Al-Quran itu tidak ada bukanlah dari syair gitu. Al-Quran bukanlah dari syair ya. Ya, itu nomor 6. Lalu faedah yang ke-7 adalah jadi kalau mempelajari arut ini jadi bisa menentukan wazan-wazan syairnya gitu ya. Lalu nomor 5, mengapa banyak di antara ahli nahwu balaghah tidak menguasai ilmu arut? Ya, jawabannya karena ilmu ini bukan ilmu pokok ya, untuk bisa menelaah kitab-kitab ilmu. Ilmu yang pokok tentunya adalah ilmu nahwu dan shorof ya. Lalu nomor 6, mengapa ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang paling bergengsi di kalangan para ulama? Ya, jawabannya adalah karena setiap ulama kebanyakan memakai syair dalam menulis kitab-kitab mereka kan, seperti Matan Syatibiyah, Matan Jazariyah, Matan Tufatul Atfal, Matan Alfiyah gitu ya. Dan banyak para ahli ilmu yang tidak bisa menentukan atau membuat syair ya. Ini mengapa ilmu arut ini disebut ilmu yang paling bergengsi di kalangan ulama. Karena ilmu arut merupakan tingkatan ilmu setelah belajar nahwu shorof hingga level alfiyah gitu ya. Nomor 7, mengapa ilmu ini disebut sebagai ilmu arut ya? Ya, disebut ilmu arut karena Imam Khalil diilhamkan ilmu arut ini oleh Allah
yaitu di tempat yang bernama Arud ya. Jadi tempat di antara Mekah dan Madinah tadi ya, ada tempat namanya Arud, makanya disebut ilmu Arud gitu. Ya, ini adalah pembahasan tentang mabadi asyroh atau pokok-pokok yang 10 yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari, atau gambaran besar tentang apa sih yang dipelajari dari ilmu arud ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.